Selamat malam semuanya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang indeks global yang akan kita mulai dari indeks Amerika, indeks Dow Jones ya. Namun sebelum saya lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Oke, kita masuk dulu kita akan bahas dulu indeks Amerika Dow Jones kali ini karena merupakan awal tahun. Ada baiknya kita melihat chartnya secara tahunan, yaitu yearly chart ya. Jadi di TradingView saya belum nemu untuk melihat yearly chartnya. Jadi ini saya ambil dari AMI Broker dan merupakan hal yang penting juga terutama untuk Dow ya. Jadi ada baiknya kita melihat chart tahunan, jadi bisa memprediksi kira-kira bakal kemana satu tahun ini indeks Dow Jones ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tahun ini merupakan tahun yang sangat bull ya buat indeks Amerika, sangat bull, dan beberapa indeks global yang juga sangat bull dan sudah breakout dari uptrend line yang garis biru atas ini ya. Jadi setelah tahun sebelumnya awal Covid itu turun tajam, kemudian langsung terpantul naik dan berlanjut di tahun 2021. Ya, sudah breakout cukup panjang. Dan kalau berdasarkan pandangan bahwa harga itu akan selalu bergerak dalam bentuk gelombang ya, artinya naik kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik, selalu ada turun. Jadi setiap kenaikan secara hukum pergerakan gelombang atau teorinya ya, itu tidak ada harga yang terus bergerak naik. Dan kalau kita lihat sejauh ini sudah 3 bull candle ya yang terjadi di indeks Amerika ini. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang harga itu selalu bergerak dalam bentuk gelombang ya, ini sudah waktunya ada kemungkinan tahun ini itu punya kemungkinan untuk terjadi koreksi. Namun seberapa dalam itu nanti kita akan lebih lanjut lihat di chart monthly dan weekly dan daily-nya ya. Tapi kalau kita lihat di awal tahun ini dia sudah mulai membentuk ada mulai sedikit gejala nggak langsung bullish lagi ya gitu ya awal tahun ya. Memang ini belum jadi patokan sih ya karena ini baru aja mulai. Namun menurut pandangan saya ada potensi bisa jadi tahun ini adalah gilirannya Dow Jones untuk mengalami koreksi. Dan kalau Dow Jones koreksi ya tentu saja akan banyak pengaruhnya ke indeks global yang lain. Ya tentu saja banyak yang akan ikut mengalami koreksi karena memang kenaikannya udah terlalu tinggi. Walaupun ya saya tahu harga yang naik bisa saja tetap lebih naik lagi, itu bisa memang ya. Jadi tidak ada harga yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu turun. Cuman maksud saya adalah ada potensi karena sudah naik cukup tinggi. Sebelum dia naik lebih tinggi lagi ya biasanya akan ada koreksi. Walaupun dalam tahun ini koreksi kemudian langsung terbang lagi tahun ini juga bisa juga. Jadi tidak harus tahun ini full membentuk black candle gitu, nggak mesti juga. Bisa aja turun habis gitu mandul lagi ya. Mungkin setelah nanti Covid berakhir atau bagaimana, turun kemudian membentuk sumbu panjang di bawah dan kemudian terbang lagi seperti tahun 2020 ya, bisa jadi gitu. Yang jelas akan ada penurunan. Kemudian baru terjadi kenaikan setelah mendapatkan support yang lebih kuat di bawahnya. Itu untuk Dow ya. Untuk Dow kemudian saya pilih lagi untuk dilihat yearly-nya adalah Hang Seng ya, salah satu indeks favorit saya. Dan kalau kita lihat Hang Seng ini dalam beberapa tahun ini terus menanjak dan ini merupakan maksudnya cenderung uptrend lah ya dalam beberapa tahun ini. 2022 sebentar, mulai 2000 ya, ini mulai dari sini ya, 2003 ini naik kemudian turun kemudian naik lagi. Ini per tahun ini kalau kita lihat ya. 2019 ini mulai ada 2018 koreksi, 19 naik. Nah kalau kita lihat, kalau kita gambar tren lainnya dua begini ya, saat ini sedang berada di support ya untuk tahun 2022 ini. 2021 ditutup dengan bearish candle yang cukup strong ya. Dan tahun 2020 itu
mantul dari support namun masih belum berhasil membentuk candle bull ya. Jadi mau pin bar ini juga bukan, dan kalau saya lihatnya ini lebih ke arah tanggung, mau naik tapi nggak kuat ya. Terus kemudian disusul tahun berikutnya yaitu tahun kemarin 2021 karena nggak kuat drop ya, dan menguji level support trendline sekaligus area support yang ada di sini. Dan kalau kita lihat di sini supportnya ini sudah dites satu kali ya, satu dua kali, dua kali. Dan kalau menurut pandangan saya ada potensi kalau misalnya tahun ini atau dalam beberapa bulan ini garis trendline ini jebol ya, kalau misalnya di bulan 3 atau Maret atau bagaimana ini sudah breakdown di sini dan close bearish, berarti ada kemungkinan cukup besar tahun ini dan beberapa tahun mendatang itu cenderung indeks Hang Seng akan bergerak turun. Tapi ini secara jangka panjang banget. Kita tentu tradingnya nggak trading tahunan. Kita cuma melihat arah besarnya apa yang mungkin terjadi di tahun ini. Itu maksud saya. Jadi ada kemungkinan nanti kita lihat ya dalam beberapa, atau kita lihatlah Januari ini selesai itu bagaimana closing candlenya nanti. Ini karena candle yearly ya, akan kelihatan sumbunya ada di mana. Nanti kita akan update lagi akhir bulan Januari ya untuk yearly-nya. Oke, jadi itu untuk indeks Dow dan Hang Seng secara tahunan. Jadi kedua-duanya menurut pandangan saya ada potensi untuk mengalami koreksi. Bukan berarti berubah arah langsung menjadi downtrend, tapi punya kemungkinan besar untuk terjadi koreksi. Itu pandangan saya ya. Bisa salah bisa benar ya, itu tentu saja sangat seru. Mari kita ikuti sama-sama. Yang jelas apa yang saya sampaikan di sini benar-benar adalah merupakan dari sudut pandang price action dan dari secara visual apa yang kita lihat ya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke indeks US30 yaitu Dow Jones ya. Jadi kalau di daily chartnya dalam beberapa hari yang lalu awal-awal tahun itu sempat breakout all time high dan kemudian terjadi koreksi lagi dan terjadi candle bearish engulfing ya. Jadi ini saya sudah pernah jelasin di video sebelumnya ya, kalau nggak di video saham Indonesia ya mungkin di video saham indeks saham global yang sebelumnya. Dan terus turun hingga hari ini ya, dan kemarin itu ini ada support weekly ya. Jadi kemarin itu sempat saya gambar kalau terjadi pantulannya itu kemungkinan kalau di sini ya di sini ya, tapi ternyata di area tetap di dalam zona support weekly ini terjadinya pantulannya di moving average 50 dan naik ya, terjadi pantulan namun hari ini sepertinya nggak kuat ya. Ini market US lagi jalan ini sepertinya lagi cenderung untuk melemah lagi kalau kita lihat dari candlenya ya. Jadi ada kemungkinan indeks Dow selanjutnya akan mengincar support di daerah-daerah sini, baru kemudian mungkin terjadi pantulan yang agak lebih kuat ya. Kalau kita gambar di sini kita lihat ada support lagi, daily support ya. Jadi mungkin sekali turun ke sini kemudian barulah nanti kita lihat seberapa kuat pantulannya. Kalau yang ini sudah breakdown ya, jadi sudah jebol ini supportnya yang di sini, sudah blast masuk ke bawah. Dan kalau kita lihat candlenya yang bergerak sekarang dan volumenya yang cukup lumayan begini, 4 hari berturut-turut gede-gede, ada kecenderungan. Dan kalau kita lihat saat ini market yang sedang berjalan itu cenderung turun, baik indeks DAX Jerman dan S&P 500 dan juga Dow Jones ya. Sebentar ya. Jadi ada kecenderungan untuk melemah lagi ya, karena ini juga kemarin rejectionnya nggak terlalu kuat dan masih seperempat, hanya 3/4 saja, dan dorongannya maksudnya hanya 3/4 bagian dari candle dan masih berwarna merah, dan saat ini terjadi rejection lagi di resisten dan kemudian turun, tidak mampu nembus moving average 20-nya. Jadi ada kemungkinan yang cukup besar dalam 1-2 hari ini atau dalam minggu ini indeks Amerika akan cenderung turun. Oke, itu jadi lebih baik menurut saya kalau Anda trading indeks, Anda cari posisi sell saja dalam beberapa hari ini. Ya, itu pandangan saya. Kemudian kita lihat ada
S&P 500 juga, walaupun ini membentuk pin bar, tapi pin barnya bodinya nggak sempurna ya. Jadi menurut saya ini sih bukan pin bar, ini rejection tapi nggak kuat, mirip do, dan kemudian dia nggak kuat nembus MA50, cenderung turun lagi. Dalam video pembahasan saham Indonesia saya selalu menjelaskan juga indeks global sekilas, dan itu sempat saya sebut bahwa kemungkinan akan terjadi koreksi dan memandul di sini, dan benar mantul ya, tapi ternyata belum begitu kuat ya. Hari ini pun cenderung kemungkinan besar akan ditutup bearish, kemungkinan besar ya, karena dia nggak mampu nembus MA50 dan kemudian turun lagi. Jadi kalau turun lagi, nah ini sudah terjadi ya, berarti ini jebol, ini udah nggak valid. Jadi udah mantul, cuman memantulnya saya ragu kalau bisa setinggi ini, karena candlenya aja sekarang udah drop begini ya. Jadi sama untuk S&P seperti Dow Jones, ada kecenderungan untuk turun. Jadi menurut saya lebih baik kita mencari posisi sell bagi Anda yang trading saham indeks saham S&P. Saat ini pun di time frame yang lebih kecil saya sedang berada dalam posisi sell. Dan ini saya lagi sell di sini nih. Ini pas ada moving average 20-nya kan di sini. Saya sell dan saat ini sedang running profit ya, mungkin sekitar 130 pips lebih lah ya. Dan ini kalau closing H4-nya merah lagi, ini membentuk 2 bar reversal. Jadi kemungkinan dia akan anjlok lagi nih sampai ke 4635-an. Ini supportnya yang akan menahan untuk sementara. Ya, jadi kemungkinan akan masih lanjut turun, belum mampu menjebol moving average 20-nya so far ya. Ya kita lihat aja, bisa aja nanti berubah sewaktu-waktu, tapi kemungkinan besar ini sudah membentuk lower high ya, lower high. Dan kalau candlenya segede ini cukup sulit kemungkinan untuk langsung fight back naik langsung ke atas ini. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu, baru nanti apakah support yang ada di bawahnya ini mampu memandulkan harga lagi ke atas atau enggak. Tapi pandangan saya ini cenderung akan lebih turun ya. Jadi untuk hari ini pun ada kecenderungan S&P akan turun lagi, menguji support ini untuk ketiga kalinya, keempat kali ya. Ini 1, 2, 3, ini keempat, kelima ya. So mungkin cenderung melemah ya. Oke, kita lanjut ke DE40, yaitu saham indeks saham Jerman. Nah, ini juga cenderung melemah walaupun tidak sejeblok Amerika. Dan berarti ini pola N yang sempat saya gambar, kelihatannya kalau dia breakdown dari support ini kelihatannya belum begitu berhasil. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu bikin videonya, saya bilang bahwa ini ada resisten weekly dan kemungkinan dia akan ke sini dan kemudian akan dites apakah dia mampu breakout dari kotak hijau ini apa enggak, dan ternyata nggak mampu, false break. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini, ini terbentuk candle apa? Pin bar, sangat jelas ya, pin bar yang sangat-sangat jelas yang merupakan rejection dari resisten daily ya. Jadi kalau pin bar itu biasanya turunnya kenceng ya. Ya, saat ini sedang turun terus dan sementara naik sebentar karena ditopang oleh support weekly dan juga ada di sini moving average 20 ya. Dan hari ini terpantau agak sedikit bull ya, tapi cenderung bentuknya menurut saya agak-agak doji. Dan saat ini terpantau sedikit turun lagi karena terpengaruh oleh indeks Amerika ya. Jadi skenario yang ini enggak ya, karena dia naik dulu ternyata baru turun. Jadi tinggal kita tunggu aja dalam beberapa hari ini dia turunnya sampai seberapa. Kelihatannya ini kemungkinan besar akan lanjut turun dan melupakan dan melakukan retest moving average 50 dan 20-nya ya. Jadi mungkin sekali dia akan mencoba menuju ke level ini ya. Ini bisa jadi dia ke 15.400. Sangat possible. Cuma ya mungkin tidak dalam waktu terlalu singkat ya. Jadi dalam 1-2 hari ini kalau misalnya moving average 50-20 ini jebol, kemungkinan dia akan lanjut ke area 15.400-an ya. Dan kalau misalnya itu jebol, dan ini menurut kalau kita gambar trendline di sini ya. Kalau kita gambar trendline,
Sangat mungkin loh, sangat mungkin ya, karena support trendline-nya itu berada di sini, tepat di ujungnya tanda panah yang tadi saya gambar barusan kan. Jadi sangat mungkin, walaupun turunnya nggak mungkin langsung blek ini juga, bisa jadi dia zigzag dulu baru sampai ke sini. Tapi ini sangat mungkin karena ini pas juga dengan support trendline. Jadi ada kemungkinan indeks DAX akan mencari support yang kuat di daerah sini dulu. Dan kalau misalnya ini jebol baru akan membentuk downtrend lebih lanjut. Jadi saat ini membentuk higher high, tapi kemudian sekarang ini nggak mampu menembus high yang ini ya, jadi dia turun. Tinggal nanti kita lihat apakah dia membentuk lower high dan lower low ya. Jadi misalnya mantul dari sini, apakah dia akan membentuk lower high atau dia langsung bisa tembus lagi ke sini sehingga membentuk higher low dan higher high ya. Jadi kalau misalnya ini jebol ya, ini bisa sampai ke sini, kemudian dia baru mantul lagi gini, kemudian begini. Kalau misalnya jebol ya, kalau misalnya dia ternyata mampu naik, maka ya ini masih akan ada di persimpangannya, akan ada di sini ya. Kita lihat aja dalam beberapa hari mendatang apa yang akan terjadi. Dan juga support MA ini juga merupakan penentu yang akan menentukan apakah dia kesini apa enggak. Kalau misalnya ini terpantul, berarti sudah terbentuk higher low dari sini ya. Ini low, ini lowest, ini higher low, ini higher low lagi kalau misalnya dia bisa naik ya. Jadi ini saat ini sedang berada di persimpangan. Kita lihat aja hari ini closingnya bagaimana. Kemudian ada indeks China ya, China A50, China A50 juga cenderung turun ya, belum ada kekuatan lebih lanjut, dan ini MA-nya juga mulai dead cross, akan dead cross. Dan kalau kita lihat sudah jelas sekali trend line-nya ini sudah breakdown ya. Jadi ada kecenderungan indeks China akan terus melemah karena ini juga support daily-nya udah kelihatannya nggak kuat menahan, udah dipandulkan kemudian sekarang dibalas turun lagi begini. Jadi mungkin sekali dalam 1-2 hari ini dia akan breakdown dari kotak hijau dan kotak merah ini ya, dan kemudian akan lanjut turun ke bawah sini ya. Kalau turun ke bawah sini, maka support yang menahan selanjutnya adalah ini. Di sini masih ada weekly support, jadi kemungkinan dia ke sini dulu, barulah nanti ada kemungkinan untuk terpantul sejenak ya. Jadi ini sudah memulai membentuk lower high. Jadi kemungkinan dia akan membentuk lower high yang baru, atau turun di sini membentuk lower high yang baru, bisa jadi ya. Ini membentuk lower high terus turun lagi. Sementara belum ada tanda-tanda bahwa indeks China akan menguat. Jadi posisi yang lebih preferable kalau misalnya Anda trading indeks China adalah sell ya. Kemudian kita lihat HSI. HSI ini salah satu indeks favorit saya selain DAX. Jadi untuk HSI sedikit lebih baik dari China, tapi juga belum terlalu kuat ya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat gambar bahwa ada kemungkinan dia akan naik dulu dan kemudian terkoreksi setelah kena resisten ya. Jadi ini benar terjadi, sekarang naik, bahkan belum kena resisten udah drop lagi dia ya. Jadi kalau menurut pandangan saya juga kalau dari candle-candlenya yang terbentuk, sekalipun volumenya gede juga masih terjadi doji, ada kemungkinan cukup besar Hang Seng juga akan mengalami koreksi lagi, apalagi hari ini candlenya bentuknya kayak gini. So sangat mungkin besok akan lanjut turun ya. Atau kalau enggak, kemungkinan kedua adalah dia akan retest moving average 50 ini dan resisten 23.898. Mungkin dia akan spike sebentar besok pagi di dekat-dekat sini, kemudian baru dia drop. Biasanya Hang Seng kan juga gitu, dia suka nipu, pura-pura turun tapi dia spike dulu ke atas, habis gitu baru dibanting ya. Itu sangat-sangat mungkin sekali ya.
Jadi itu pandangan saya untuk indeks Hang Seng pun akan menurut saya lebih preferable posisinya sell, dan awas, hati-hati, ada kemungkinan dia akan spike dulu besok pagi atau mungkin dalam beberapa hari mendatang dia akan menerjang resisten di sini dulu untuk dites, kemudian dia baru nggak kuat, baru dia akan drop lagi. Biasanya suka gitu ya, tapi bisa aja ini sudah melihat kelihatan tanda-tanda nggak kuat, bisa aja langsung besok drop lagi juga bisa. Kalau misalnya besok pagi terjadi bearish candle yang kuat, ya udah berarti kemungkinan dia nggak ngetes ke sini lagi dan langsung akan drop ke bawah lagi. Jadi kalau misalnya drop, maka support yang menahan selanjutnya adalah ini. Ya, ini ujung garis hitam ini. Jadi kemungkinan dia akan menguji lagi 23.400-an. Ya, baru kemudian kalau 23.400 ini nggak bisa menahan, baru dia akan turun lebih lanjut lagi. Ya, itu untuk HSI, China, Jerman, Amerika, semua pandangan saya untuk saat ini gejalanya masih cenderung turun ya. Ini bukan ramalan, tapi kita melihat aja apa yang terjadi di depan kita secara visual. Kemudian tentunya kita akan melihat saham Indonesia, indeks komposit. Nah, ini juga malah sudah sering saya bahas setiap hari. Benar kan, terjadi pantulan di MA20 dan di area support ini. Kemudian naik ya, dikira kita berharap kemarin pada awal-awal ini kan beberapa hari yang lalu, karena indeks Amerika sempat agak bull, kita tentunya berharap segera breakout dan mencapai level 7.200-7.400 yang dimana-mana sering dibicarakan ya, tapi ternyata belum sanggup menyebol resisten 6.694 atau sekitar 6.700-an ya, sudah banyak diomongin di berita-berita. Dan turun kemudian pantul naik, kemudian saat ini nggak kuat lagi karena dia kena resisten. Ini ada pin bar lagi dan cenderung turun. Kalau pandangan saya, ini udah terjadi, jadi saya nggak gambar lagi. Pandangan saya sih ada dua skenario. Yang pertama, bisa aja besok itu sedikit naik kemudian turun lagi, dan selanjutnya kemudian terjadi sideways dulu sebelum menentukan arah lebih lanjut untuk naik atau turun. Kemungkinan yang kedua adalah IHSG besok langsung drop ya. Karena apa alasannya? Indeks Amerika yang saat ini buka S&P dan Dow Jones udah turun terus gitu ya. Dan kalau besok pagi Hong Kong dan China dibuka drop, udah pasti ini kemungkinan besar akan langsung ke sini. Gitu. Jadi kalau misalnya indeksnya cenderung merah, lebih baik kita kurangi posisi dan kurangi belanja ya, itu lebih baik. Jadi menurut pandangan saya besok atau beberapa hari mendatang ada potensi IHSG akan menguji kembali level support 6.600, dan kalau nggak kuat ya dia akan lanjut lagi ke bawah. Ini kayaknya sudah pernah dites ini supportnya yang di bawah ini. Ya, 6.600 ini sudah pernah dites. Jadi kalau misalnya dia kena tas lagi dan nggak kuat, ya dia akan turun di bawah 6.600. Ya, jadi ada kemungkinan cukup besar masih cenderung sideways, cenderung menurun atau turun. Kalau misalnya besok langsung breakout atas ini, ya itu kejadian yang sangat luar biasa, dan menurut saya sih kayaknya sih belum ya. Jadi kalau misalnya nih kita gambar lagi trendline di sini. Tuh, mirip sama Dow Jones kan? Mirip banget sama Dow Jones yang tadi kita gambar trendline-nya. Kalau kita gambar trendline ini memang cenderung agak naik ya, up trendline tapi agak melandai, nggak terlalu strong. Nah, ini supportnya kan berarti di daerah sini, jadi ada kemungkinan akan ke sini nih. Coba ya kita lihat nanti beberapa hari mendatang. Jadi sangat mungkin ini sudah pin bar, kemudian ini bearish engulfing, kemudian ditutupnya full power ya, volumenya gede. So sangat mungkin 2 MA ini besok akan breakdown atau beberapa hari mendatang. Paling dites kemudian naik sedikit, kemudian akan mencari support yang ada di daerah-daerah sini sekitar 6.500, 6.600-an. Ya, jadi itu beberapa pandangan saya untuk indeks global dan indeks komposit Indonesia. Kesimpulannya sudah saya ngomongin tadi, semuanya cenderung agak
turun, cenderung lebih turun daripada naiknya. Dia akan cari support yang kuat dulu di bawah, baru akan terjadi reversal yang ya moga-moga kuat ya. Kita lihat aja. Tapi kalau secara yearly kita lihat tadi sama-sama ya, ada kemungkinan cukup besar tahun ini bisa terjadi tahun koreksi ya. Sangat mungkin gitu. Karena ini trend line-nya ini udah dites 1 2 3 nanti untuk indeks Hong Kong ya. Untuk kemudian untuk indeks Dow ini sudah terlalu bull, dan biasanya kalau sudah bullnya cukup banyak itu pasti ada koreksi, sekalipun koreksi itu sedikit. Ya, jadi saya kira itu dulu apa yang dapat saya sampaikan untuk indeks global. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi Anda para traders, khususnya index traders, dan tentunya juga trader saham Indonesia, karena apa yang kita lihat di sini tentunya semua akan ada pengaruhnya ke IHSG juga. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi Anda, dan saya ucapkan terima kasih. Salam profit, dan sekali lagi terima kasih sudah nonton. Selamat malam.